Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat dan selalu bahagia tentunya. Amin. Kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada bersama kami di Ngobor, channel yang menyajikan. Ditunggu-tunggu ya? Iya, ditunggu-tunggu insya Allah. Dan juga kita menyajikan cerita-cerita horor ya Bib, yang sangat menyeramkan. Lebaynya begitu. Kayak yang nonton dulu bercanda mulu menyeramkan apa gitu. Dan masih biasa kali ini Mas Ayu masih tetap mau cerita. Iya, kalau nggak mau cerita ngapain aku berangkat ke sini. Oke. Dan tetap kali ini saya pakai masih mode nyimak ya. Oke, di cerita berikutnya aku mau ngetes dirimu sekarang. Situ menengahi apa nyimak apa enggak, nyeritain yang paling mudah pertanyaan. Tokoh utama namanya siapa? Pasti salah ini. Bagus toh. Oh iya bagus. Berarti menyimak. Oke, bagus. Akhirnya gimana Bib kemarin? Ya, kemarin gimana? Pas lihat kejadian di pintu, Ya, jadi keluar. Gimana? Situ nyimak apa enggak gitu? Ya iya itu bagus. Akhirnya pas pulang kampung, ketemu sama si Indah, akhirnya gimana? Ya sebenarnya indah, cuman nggak indahnya karena ngalamin peristiwa seperti itu. Jadi ngerepotin semua orang karena sok-sokannya, karena dia merasa aku bertanggung jawab. Tapi akhirnya kan jadi timbulnya gini, seandainya aku ngerti tentang hal-hal batin seperti itu, terus orang tua mungkin nggak repot kayak gini, lagi udah usahanya sepi gitu. Lagi ada permasalahan, malah pulang kampung yang ngeluarin biaya. Konon saya kemarin diobatin orang macam-macam kayak gitu yang saya nggak tahu. Ada tetangganya semua jadi repot semua. Akhirnya dari titik itu dia meyakinkan dirinya, aku harus belajar. Aku harus belajar, seenggak-enggaknya aku bisa buat melindungi diri sendiri dan orang tua lah, keluargaku kayak gitu. Kalau misalnya sama orang, ya kalau memang orangnya tepat. Iya. Dalam sini kan kita nggak bisa menafikan ya, karena memang banyak kayak gitu yang memang sengaja gitu malpraktek kan, buat praktek-praktek yang seperti itu. Ya, untuk keuntungan sendiri lah, bukan bener niatnya tulus pengen ngebantu orang lain. Akhirnya dia aku pengen belajar seperti itu. Dan sekayung bersambut orang tuanya juga ngomong sebelum berangkat ngulon ke Jakarta, ngulon bahasa sininya itu kan, dia harus kerja lagi, harus dagang lagi walaupun sepi. Kata mbahnya si Bagus gitu, no namanya Tono. Tono itu mbahnya Bagus, mangkat wong namanya usaha dagang apa wong kerja ya ada pasang surutnya. Ya kan tetap ada masalah itu apa wae yo masalah padha wong ditembak nganggo gaib ke. Kalau enggak gaib yang dilalai apa mengkrenge larang yo masalah, bawange larang yo masalah. Enggak mesti gaib ya. Iya, gawe sambel tapi enggak pedes yo sambel model apa kayak gitu, itu juga masalah. Kamu sakit atau ini kebenaran yang kayak gini, yang penting jangan kalau kita lagi ngalamin namanya kita masalah, lagi benar-benar terjatuh, melayune ojo sing elek katanya, larinya jangan yang kejelek-jelek. Apalagi kita udah lagi down gitu, pasang nomor apa atau siapa tahu bisa itu kadang cuma sesaat doang. Kalau enggak larinya ke yang sifatnya pengen usaha yang cepat dapat duit gitu, itu kebanyakan sesaat. Wis ora usah mikir sing macam-macam, ada pamaring Gusti Allah. Kamu jalannya dihajar sama orang lain, bisa jadi itu adalah teguran dari kesalahanmu sendiri. Kowe ngaco ning awakmu dhewe, pernah ora nyakiti wong, pernah kurang zakate apa kurang sedekah gitu-gituin. Ya orang tua kadang-kadang lebih bijak ya Bib, karena pengalaman. Iya mak, mulane mak aku njaluk nyuwun restune jenengan. Lu tak restuni, kok ora njaluk terus tak restuni. Tinggalannya tambahi ono. Kadangnya masih seperti itu Bib. Tadi bijaknya enak, didengerin enak banget. Itu terakhirnya tinggalannya tambahi. Ya lumrah, tapi kan istrinya Tono ya yang juga menantunya itu kan jadi ujung-ujungnya aku yang maning gitu kan duit lagi. Ya dikasih Bib. Akhirnya berangkatlah Tono ke Jakarta dan kemudian ini si Bagus recovery, dia pemulihan dan dari situ. Jadi Bagus masih tetap di kampung. Pengobatan. Dan yang tadinya kalau pulang kampung itu dia bersama Indah, mengindahkan dirinya sendiri bersama Indah. Untuk kali ini dia agak menjaga jarak sama si Indah. Kenapa itu? Jadi dia mau fokus, mau belajar kayak gituan. Jadi dia cari-cari gitu loh, cari-cari sekiranya yang
sebisa mungkin aku belajar kayak gitu tapi jalurnya bener. Yang jalurnya bener, yang bukan huka-huka, yang bukan lewat piranti-piranti tentang jin, bodam kayak gini yang macam-macam lah yang nantinya menyesatkan. Tapi ya di mana ya? Apakah ustadz itu yang ngajarin di majelis atau di mana itu juga bener? Terus ngomongnya caranya gimana? Itu akhirnya dia banyak ngobrol keseliling kalau nongkrong-nongkrong, kalau ada orang latihan. Oh ini ada latihan kanuragan. Kadang-kadang dia kesana sembari main kayak gitu kan. Ya waktu langsung ditawarin, oh mau latihan main kayak bisa tek orang mempan gitu kan. Tapi orang lah, aku cuma pengen lihat doang bah. Kadang-kadang ada kayak gitu. Terus dipilih, akhirnya berhasil dia, menurut dia itu ketemu sesuatu yang cocok sama dia. Apa jadi itu? Ya sebuah kanuragan kayak gitu, ilmu kanuragan lebih cocoknya kebatinan begitu ya. Itu ada sebuah perguruan lah, tapi ternyata bukan di situ, justru nanti ke Jakarta lagi ke sana Bib. Maksudnya bukan di situ. Iya, maksudnya bukan di situ, akhirnya lari ke sana lagi, terus di situ gabung sama mereka dan diajarin macam-macam. Di sini aku nggak mungkin dijelaskan, ya kan. Akhirnya berangkat dari situ dia balik lagi ke kampung. Yang pasti aku itu menjalankan ini mungkin begini ya Mas, berat banget, yakin berat banget. Berarti seperti apa Mas Bagus? Tapi karena tekadku yang memang kuat, aku pengen bisa tak jalanin semua. Tapi aku seorang kayak wong umum, aku nggak seperti orang-orang umum. Kalau orang umum pagi buat kerja, ya kan Bib, nanti pulang sekiranya jam 5 atau paling banter maghrib, malam buat istirahat, buat mendekatkan diri, buat istirahat begitu kan. Kalau misalnya iya bisa bangun malam buat sholat malam, atau kalau ini enggak. Jadi pagi aku kerja, karena memang aku nggak pengen urusan orang tua, aku kerja, atau kerjaan apa kayak nyari-nyari gitu ya. Nanti habis dari kerja, misalnya pulang jam mau maghrib gitu, habis maghrib aku zikir nyampe isya. Terus sampai dari isya nyambung lagi sampai jam 3 pagi kayak gitu. Itu kadang yang ekstrim lagi itu dirinya di ruang terbuka kayak gitu. Tapi tak jalanin ya kayak gitu Mas. Orang namanya tulisannya ya sama kayak kita ngaji gitu ya, aku tetap ini ngerasanya ini benar gitu. Dan aku juga nggak mau nyalahin ya, tapi aku rasa sendiri kok pas aku kesananya setelah cerita nanti berakhir gitu, aku ngerti bahwa ini aku pelajarin salah kayak gitu. Nah dari itu dia mulai bisa merasakan hal-hal yang sensitif yang di luar ini kan. Ya seperti indra keenam atau apa, walaupun belum secara jelas banget. Nah ini kan pencapaian, berarti aku mulai berhasil. Nanti di upgrade kayak komputer di upgrade, harus sekian, terus dia nanti jalanin lagi wirid yang ini itu sampai satu titik di mana dia itu harus bersemedi, bahasanya bersemedi di satu tempat dan itu disuruh nyari sendiri. Monggo Gus, kata mbahnya, kamu nyari tempat Gus sing waduh orang yang jauh itu dari keramaian, yang benar-benar sendiri, nyatu sama alam, biar kamu bisa merasakan alam itu seperti apa, hawanya seperti apa. Kalau bisa di gunung kayak di mana, monggo sana itu. Iya mbah sama gurunya misalnya gitu kan. Akhirnya dia tuh, yo di sini gunung di mana nggak tahu kan. Yang paling rada gunung tinggi ya pulang kampung lagi. Nanti daerah yang rada tinggi gitu. Akhirnya singkat cerita dia itu ada di sebuah kayak bukan gua ya, lebih ke ya memang seperti gua, ada ceruk begitu ya, tebing ada ceruk, tapi di samping tebing itu ada pancuran seperti air terjun tapi nggak terlalu tinggi begitu ya air terjunnya. Kemudian dia memulai mantap di sana. Ya mbahnya ngomong sebelum berangkat, kan dia izinkan sama mbah aku pengen itu mbah, pengen ada acara di sana. Aku mesti sing macam-macam Gus, wis. Lu kok wis mbah, ini demi nanti bisa bayaranin keluarga kalau ada bapakku yang maju piye, aku ndelengi kamu, aku ngeliat kamu aja wis melasi banget, kata mbahnya kayak gitu. Jadi saat itu kata mbahku itu, aku yang badannya tadinya seger, katanya udah mulai surut habis, udah kering katanya, kurus Bib. Karena digojlok gitu ya. Digojlok begitu, dia harus nyambung malamnya ini, paginya harus kerja kayak gitu. Jadi
ngantuknya luar biasa lah, sehari-hari kayak gitu. Jadi mbahnya itu merasa apa yang dilakukan sama susunya itu kurang pas gitu loh. Tapi aku udah kayak bener-bener setel sedemikiannya untuk nggak bisa dengerin semua orang gitu ya, termasuk mbahnya sendiri. Dielingi juga nggak mau. Tekadnya udah bulat banget. Malam itu aku berangkat di tempat yang ditentukan. Ada orang sana, aku nggak mau nyebut tempatnya mana ya, Bib. Akhirnya dia itu semedilah di situ dengan mendawamkan amalan-amalan yang memang udah didapat dari gurunya. Dari gurunya itu di sana, Mas. Memang sih nggak lama, tapi yang namanya kayak gitu bahkan 10 menit pun gangguannya itu bisa luar biasa. Ini mungkin ada pengalaman teman yang pernah gitu ya. melakukan hal-hal yang hubungannya sama meditasi. Apa aja tuh katanya? Apa aja tuh? Kalau dia nggak menceritakan detailnya, katanya jenengan mengerti sendiri. Orang ngerti gak usah gue bilang gitu. Yo anulah, pokoknya yang kayak gitu Mas, yang setan-setan, yang apalah bentuk-bentuk macam-macam. Lah kamu udah mulai berani? Ya karena aku belajar itu, akhirnya sering lihat gitu ya, walaupun gak jelas aku udah berani. Dan malam itu aku di sana jatuhnya pas lagi gerimis lagi musimnya. Kalau pegunungan kan sering hujan ya. Jadi malam-malam cuman ada suara-suara cenggerek apa-apa itu yang kumbang-kumbang itu. Kumbang-kumbang yang ada di pinggiran kali, tebing, terus gelap banget. Aku cuman disediain lilin, ada kuncen yang nganter sih memang. Terus kemudian bersila di situ, Bib. Nah, ketika di sana makin larut, ini gangguan udah banyak banget sampai di titik benar-benar senyap katanya, benar-benar senyap. Jadi di depannya Bagus itu dia kan duduk kayak di sebuah batuan tapi lebih lempes ya, lebih rata dari batuan yang lain. Nah, di depannya itu kayak semacam sendang. Sendang itu dari tempat cucurannya air terjun yang jatuh. Nggak dalam, Mas, nggak dalam di situ. Orang siangnya aku sempat bersih-bersih di situ. Adem banget airnya. Tapi ya tadi, meskipun hanya ada lilin di depanku dan sekitar itu gelap sama sekali, tapi ini kan ada terbuka, tetap aja bisa melihat. Karena kita itu sering, kalau misalnya aku melek itu di depan itu tampak ada terang, tetap ada terang, tetap bisa dilihat kayak gitu, tetap dapat cahaya gitu ya, tetap dapat cahaya. Ini aku makin mantang, seolah-olah di dalam hati itu sebentar lagi kamu akan mendapatkan yang kamu inginkan kayak gitu. Itu bergelut, Beb, antara mendekat pada yang kuasa, tapi juga keinginan tadi, aku pengen bisa kayak itu, tarung di dalam dirinya sendiri. Akhirnya dimenangkan. Ya ini mendekat caranya kayak gitu, berbakti sama orang tua, ada pembenaran dalam dirinya. Akhirnya dia matengin, mintalah pokoknya supaya bisa dikasih sesuatu yang bisa buat nameng dirinya sendiri, entah pengasihan, entah apa aja, pokoknya buat badan keluarga. Nah, di malam puncak itu yang setelah memang aku itu cuma satu malam. Itu malam dia itu di jam tertentu, aku nggak tahu, gak ada sinyal itu jam berapa. Taunya pas sudah turun, ini angin tiba-tiba bertiup kencang banget dan ini apa ya, nggak tentu arah kayak gitu arahnya. Selalu gonta-ganti, angin itu bisa bunyi kayak gitu, kayak di radio ini loh, misteri. Yakin aku ngalamin yang kayak gitu. Pertama kabut turun, terus padahal ada air cenderung kabut itu minggir, tapi itu benar-benar kayak semacam, kalau kabut kan di seluruh mata memandang di daerah itu hampir semua ketutup. Ini kayak menggumpal itu cuma di depan air terjun, di sendang itu loh, gelondong-gelondong dan pekat itu, jadi kira ke kiri ke kanan kayak gitu, cuman nggak semuanya itu ketutup kabut. Lama-lama hadir itu angin yang itu memecah kabut, terus angin itu nampak ke arah ini tubuhnya dia yang bersila itu, seolah-olah aku kayak di blower apa dia melepas itu dingin luar biasa kayak gitu kan. Dan nanti dari belakang kayak nabrak ke depan lagi, ke tubuhku lagi, itu sempat goyang-goyang begini. Itu aku yang tadinya itu dilihatin sosok itu masih bisa anteng. Saat kayak gitu aku alam ya, hubungannya sama alam ya, perkiraan ada apa araf gempa apa pirang-pirang macam-macam kayak gitu. Itu belum selesai angin itu yang kencang itu berdesir semuanya, dan di kiri kanan kan ada pohon-pohon rimbun. Kalau siang itu berwarna, Bib. Kalau ini kan cuma gelap, itu seakan-akan kayak orang lagi kayak gini kan. Seperti itu. Karena ketiup anginnya itu bolak-balik. Ini akhirnya
di titik tertentu anteng banget, nggak ada angin sama sekali, tiba-tiba itu di detik berikutnya di depannya itu kan sedang lumrah kejatuhan air, terus nanti ke sana kan ada bui-bui itu tau-tau musor Bib. Jadi ada suara greg gitu dari dalam. Dari dia bilang mungkin tanahnya itu bergejolak gitu, greg kayak gitu, terus ininya muter-muter, airnya muter-muter di pusarannya itu kayak lingkaran obat nyamuk. Kalau itu kan cuman ke sana mengalir gitu kan. Kalau itu kayak lingkaran obat nyamuk, bos kayak gitu. Terus ya itu udah mulai takut. Bahkan yang didawamkan dia, yang diucapkan mantranya atau zikirnya itu udah mulai kacau gitu kan. Udah mulai kacau, tapi dia berusaha buat fokus. Tahu-tahu muncul sosok dari situ. Muncul sosok dari situ, tapi nggak jelas itu apa. Dari air itu nggak jelas itu apa. Yang jelas kayak julur cahaya atau julur kabut yang nggak bisa menyimpulkan. Yang jelas sosok itu hadir dari bawah, itu naik ke atas. Panjang Mas, tapi bentuknya kayak apa? Nggak ada bentuk, lebih ke kayak ini aja, kayak penggaris begitulah. Kayak penggaris tapi gilik ular, bukan. Pokoknya tipis banget, itu keluar dari pusaran itu keluar, dia keluar itu suasana itu lebih dingin, berkali-kali dingin banget sampai gemeretak, aku gemeretak banget. Terus dia itu ke atas begitu ya, bukan, aku pikir bakalan naik ke atas, tahu-tahu dia itu melingkar kayak ngelingkupi badan begitu, muter-muter di situ, terus berdiri, berubah sesuatu, berdiri di sebelah kirinya dia, kirinya Mas Bagus itu. Tapi aku nggak mau nengok sama sekali, nggak berani sama sekali nengok. Meskipun berapa kali setelah aku belajar itu, aku lebih bisa menerima hadirnya kayak gitu, tapi ini nggak berani. Pokoknya ada begitu, dan dari bahasa batinnya dia katanya udah berhasil, selesai katanya kayak gitu. Entah ucapan dari gurunya atau misalnya ada bisikan yang lain. Akhirnya dia itu ngode, katanya kalau misalnya udah selesai, pakai senter di sampingnya itu dipencet-pencet aja kayak gitu. Jadi nanti yang di bawah itu kelihatan kuncinya atau apa gitu kan. Akhirnya dia nunggu, sampean nunggu nggak terjadi apa-apa lagi, nggak ada apa-apa, cuman ada sosok di belakang. Anehnya aku nggak bisa ngeliat kayak gitu loh. Tak tengokin aku nggak bisa ngeliat. Akhirnya singkat cerita kami turun ngobrol-ngobrol sama Kuntin. Oh ya wis oleh, sampean udah dapet ya, hebat toh katanya gitu. Kalau orang-orang bisa berhari-hari, sampean paling semalam aja udah dapet. Wis pentol katanya, beres kayak gitu. Beres. Ini rokoknya kan medangan apa kan, set gitu. Klasik gitu ya. Masih sering sini kayak gitu. Makin saya matiin dulu. Oke. Jadi akhirnya pamitan sama Kuncen disertai dengan amplop. Seperti itu katanya Mas Bagus. Akhirnya singkat cerita Mas Bagus itu pulanglah ke bawah, ya ke tempat tinggalnya, dan orang udah jadi rahasia umum mungkin, dan pernah di TV kan waktu itu. Orang-orang yang warteg jangan dikira di sana itu ya. Terus artinya kecil, ini itu ternyata di rumahnya gede-gede. Rumahnya gedong-gedong kata orang. Una itu memang seperti itu. Rumahnya Mas Bagus gede. Orang main ke sana. Gede rumahnya, Bib. Nah, itu dia itu akhirnya masuk pelataran rumahnya, buka gerbang. Itu dia pegang kunci sendiri. Mbahnya itu biasanya itu dia paling sensitif kalau ada orang lain itu yang datang atau apa, ada suara motor apa, dia keluar. Tapi katanya pulang itu udah mendekati subuh. Biasanya Mbah bangun di antara jam 3-an, persiapan subuh, kadang-kadang bikin wedang, masak air, atau itu kok senyap. Mbahnya kok kayak ini orang masih tidur atau gimana gitu kan, kata si Bagus. Tahu-taunya dia lagi nyariin, nggak ada sama sekali dalam rumah. Mbah kemana ini, kemana nginep di tempat saudara. Tahu-tahu pas dia balik lagi, terus mau ngambil sesuatu yang ada di motor, ya bungkusan apalah keperluan yang dia bawa itu, ternyata Mbah udah di pintu. Mbahnya udah di pintu.
Ya Allah, katanya kayak gitu. Kamu dari mana, Gus? Bukan kayak gitu, ora Gus, ora katanya, bukan kayak gitu. Apa sih, Mbah? Tapi di situ aku merasa lebih keras, lebih powerful, badannya lebih enak semuanya katanya, kata si Bagus. Dan mbahnya ngomong kayak gitu pun, gitu, apaan sih ngomong apaan gitu, kayak gitu nggak diperhatiin. Akhirnya, iya Mbah, mlebu Mbah. Orang mau aja perak katanya jangan deket-deket. Sono, iya sono, kalau bersih-bersih di belakang. Melu sapa katanya begitu. Yang ikut siapa itu? Yang ikut siapa? Itu akhirnya menuju pagi itu. Karena capek, medangan sebentar dia ngerokok tidur nggak kira-kira nyampe jam 6 lagi sore baru bangun. Lumayan lama ya. Iya, kayak orang tidurnya apa kali. Ini akhirnya pas habis maghrib menuju isya, dia itu kedatangan tamu di dalam ya meditasinya mungkin ya. Dia dalam seperti yang didawamkan seperti biasa, ada sosok yang hadir, kayak gitu. Terus tapi dia rasanya ada di sendang itu, walaupun di kamar ya habis sholat terus mau menuju isya begitu ya, dia perasaannya ada di sendang itu. Dan yang keluar dari itu pusaran itu itu memang sosok. Jadi ngomongnya widodari Mas, katanya begitu, widodari Mas Labib. Jadi yang keluar itu bukan sosok kayak tadi ya penggaris putih terus lingkar, tapi benar sosok perempuan yang sangat-sangat cantik. Dia bilang benar-benar cantik banget, pakaiannya kayak yang digambarin, dia pakai selendang, benar-benar pakai selendang, pakai kemben, pating penjutu, apa packaging banget gitu, packaging banget. Terus ayunya luar biasa, itu keluar muncul kamu sadar kalau itu bukan bangsa kamu, Mas Bagus? Sadar banget, kamu terpesona sangat waktu itu, tapi aku sadar itu bukan bangsaku. Akhirnya dia itu keluar dari situ mendekat ke arahnya dia, kayak ada yang dibacain apa, dia nggak ngeh sama si makhluk tersebut, tapi yang dia ngerti dalam bahasanya dia itu sejak saat itu aku bakal ngikutin kamu kayak gitu loh, aku bakal bantu kamu untuk urusan apa aja kayak gitu loh. Dan dari saat itu pula Mas Bagus rasanya lebih powerful, matanya lebih jernih, lebih bisa melihat yang ini kayak gitulah. Tapi tanpa disadari mungkin aku lebih sombong atau apa, enggak ngeh, tapi ya aku baik-baik aja kayak gitu kan. Itu terus berjalan. Ya setelah itu kan Mas Bagus karena udah punya itu kan Bib, yang tadinya pengen ke Jakarta, terus pengen namengin keluarga, pengen apa, mendadak rada lupa sedikit Bib. Kecenderungan orang yang udah mendapatkan sesuatu ambisi akan pengen lebih lagi. Ya kan, diasah, jadi malahan kayak aku tanpa sadar yang tadinya giat malah kurang giat. Tapi ya memang setelah ditelepon berkali-kali aku berangkat, dan saat di sana pun tak bersihin bener-bener yang namanya kiriman apa, ada sosok itu selalu membantu aku, baik aku yang lihat langsung atau dalam bentuk cahaya atau apa, makhluk itu selalu membantu aku. Kemudian itu kemanapun makhluk itu aku ada, dia itu selalu ini sama si Bagus itu. Nah itu pernah ada libur, dapat jatah libur jadi kamu agak lama. Ini Mas, sorry Mas, sebelum kamu bilang sorry Gus, aku pengen nanya lebih sensitif. Dia itu taruhlah jadi pendampingnya kamu, pada pendamping apa dia jadi pasangan? Aku bilang gitu. Maksudnya piye Mas, curiga aku katanya. Ya enggak, jenengan pernah wong namanya wong ayu gitu kan ya, walaupun maya-maya, apakah disentuh sama dengan itu dohir katanya, bisa dirasakan seperti itu. Orang lain lihat apa enggak? Ya enggak, yang cuma matanya bisa ngeliat aja, itu pun enggak sempurna bentuknya, itu enggak seperti itu. Akhirnya tadi pertanyaan begitu ya Mas. Iya Mas, kalau malam saya tidurnya aja dikelonin sama dia, tapi enggak bercinta Beb. Kuat. Ya kalau dia kuat, Imron sih nggak kuat, tapi dia bisa menahan gitu loh, menahan, dan dia tahu itu bukan bangsanya, tapi benar-benar aku nggak bisa dipisahin sama kamu kayak gitu loh, kayak gitu. Sampai satu ketika dia itu ya karena di kampung gabung sama teman-teman yang lain, waktu itu ada masa dekat-dekat Lebaran, terus ada di Ranggon sana, ya yang Ranggon Wowo di situ, di situ ada Bro Tuyeng, terus ada teman-teman yang lain kan. Ada salah seorang
yang memang bukan biasa ngumpul bareng. Kalau Bagus ngumpul bareng dulunya udah sering ngumpul bareng, semenjak dia tuh belajar kayak gitu jadi jarang gitu kan. Selama nggak ketemu kita juga tahu oh dia belajar seperti itu kan. Ada yang ikut sama dia. Kemudian ada seseorang yang datang ke situ niatnya mau ngetes Bib. Mau ngetes kemampuannya Mas Bagus. Akhirnya dia itu ya kita ini nggak bisa ceritakan secara detail. Saat ngetes kayak gitu ya dengan ya itu pendamping kodam penyerang begitu. Jadi tadi ikatannya Pak Mas Bagus disadari atau enggak, dia tuh langsung nameng itu loh. Itu posisinya paling seramnya wujudnya perempuan itu katanya, kata Mas Bagus. Berarti sempat lihat juga wujud aslinya? Iya, aslinya. jadi katanya jenengan pernah lihat wujud yang aslinya yang seremnya kayak apa? Iya katanya. Jadi ternyata itu perempuan, di sininya itu kesana itu ular. Ininya ular, kalau lagi marah matanya merah banget, dan sininya hijau kebiru-biruan bersisik begitu loh. Bener-bener rambut kayak dikasih kipas angin begitu ke belakang, marah banget kayak gitu. Jadi yang ngetes itu langsung kabur ke pontang-panting kayak gitu. Itu dari teman-teman yang lain maksud iya, yang lainnya nggak apa-apa, udah biasa mungkin lihat kayak gitu atau memang nggak niat. Tapi ya aku pikir teman yang lain nggak niat, tapi kok ternyata mereka itu nyatanya ngelihat semua tapi diem. Jadi nggak mau ikut-ikutan, ibaratnya itu masalah kamu gitu kan. Sampai satu ketika salah satu dari teman-teman itu pernah main ke tempatnya Bagus juga. Terus nongkrong lagi, ngumpul di Rangkul lagi, ngomong itu yang di atas ayu temen katanya. Yang di atas hubungan itu ayu teman. Kenapa sih? Yang kan apa yang apa ya, nyender layar-layar kok bisa kayak gini tidur, apa orang panas lu dhuwur kayak gitu. Apa enggak panas di atas hubungan kayak gitu loh. Jadi dia itu di atas hubungan rumah gitu. Jatuh seperti itu, wanita cantik kayak gitu loh. Tapi iya itu bentuknya gini-gini saya dapat karena ngelakuin ini kayak gitu kan. Terus terang juga ya. Iya, akhirnya terus terang. Kamu mau ini aslinya? Ya aslinya ya itu. Nah, lagi ngalang-ngalangin orang yang ngetes. Bagus pun melihatnya wanita cantik. Kayak gitu loh. Itu cuman yang katanya yang mau nyerang itu ceritanya seperti itu penampakannya, tapi Bagus nggak pernah lihat yang kayak gitu. Jadi dia ngeliatnya ya wanita itu pokoknya hadap ke sana, dia ngalang-ngalangin itu loh. Akhirnya karena teman-teman merasa bukan iba sih, tapi Mas Bagus kemudian setelah cerita-cerita kan dia agak ragu gitu ya. Kok kalian pada kayak ngecengin, tapi dites juga nggak ini kan, maksudnya apa sih? Kamu pengen lihat wujud aslinya digituin. Akhirnya dengan acara tertentu dibuka untuk lebih jelas lagi, kamu itu dibutakan sama ini apa namanya keinginan sama hasratnya kamu, ambisi kamu. Ini udah azan di luar teman-teman sudah. Kita teruskan sebentar lagi udah selesai. Akhirnya apa? Dibuka, Bagus baru tahu wujud aslinya itu seperti apa. Itu adalah siluman ular, bisa bilang begitu. Dan tadi yang dia sangka selama ini, yang didawamkan, yang diucapkan itu dalam semedinya, dalam wiridnya itu kirain dapat sesuatu itu yang baik, yang ini ya kan, tapi ternyata tetap aja yang keluar bangsa Odam, bangsa siluman, bangsa jin seperti itulah. Dan dia akhirnya semacam itu pengen ya, oh iya aku udah salah, udah ternyata ini tujuanku salah kalau misalnya cari apa namanya ilmu kebatinan buat seperti itu. Adanya aku jadi terbelenggu, jadi bergantung sama dia, dipertanyakan akidahnya, akhirnya begitu oleh dirinya sendiri begitu kan. Akhirnya pengen dilepasin tapi nggak bisa. Tanpa dia sadari ada ucapan pada saat dia hadir itu adalah perjanjian. Gitu ya. Bahaya juga ya. Iya, jadi ya ini Bib. Tapi bisa diputus dengan apa yang dia lakukan sendiri. Semakin dia meningkatkan keimanannya, semakin dia mendekat apa yang nggak mungkin buat Gusti Allah begitu loh. Dengan dia sendiri yang berusaha, teman-teman dia insya Allah membantu. Tapi ya tadi dia nggak mengira sama sekali kayak gitu loh, apa yang dia ini dapat dari mungkin gurunya dengan orang lain yang ngomong, yang dilakuin, yang diucapkan baik, tapi munculnya karena keinginannya itu jatuhnya yang goda yang jatuh gitu loh. Akhirnya bukannya dia bisa nolongin keluarga, justru dia merepotkan diri sendiri, juga kadang keluarga direpotin ya gitu Bib. Iya. Itu aja ceritanya Bib. Udah ya Bib ya? Udah lah, cukup.
waktunya udah. Ya, ini cerita Mas Bagus. Sesi kedua, siapa tahu bisa ada hal baik kita bisa sampaikan. Pokoknya kita harus berhati-hati dengan hal apapun ya Bib ya, untuk memilih suatu hal pilihan kita. Oke, cukup ini aja ya Bib. Semoga bisa menghibur teman-teman yang mungkin di luar sana lagi dalam keadaan sakit. Semoga dikasih kesehatan. Amin. Yang lagi sehat juga dijaga kesehatannya. Kita dimurahkan rezekinya. Dan kita akan jumpa lagi insya Allah di ngobrol selanjutnya ya Bib ya. Oke Bib? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.